Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abdullahi wa rasulullah. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Ikhwati rahimani wa rahimakumullah. Kita melanjutkan kitab Sahih Fiqh Sunnah yang disusun oleh Syekh Abu Malik Kamal Ibnu Sayyid hafidhahullah ta'ala, pasal tentang sunanus salati, sunnah-sunnah yang dilakukan di dalam salat. Apa maksudnya? Hiya aqwalun wa af'alun yustahabbul ityanu biha fis salat. Satu perkara berupa perkataan atau perbuatan anggota badan yang disukai dilakukan di dalam sholat. Yusabu fa'iluha. Orang yang mengerjakannya diberikan oleh Allah ganjaran pahala. Wala tubtilus shalah bitarkiha walau amdan. Salatnya tidak akan batal bila seseorang tidak melakukannya, sekalipun dengan sengaja. Wala yusra'u bitarkiha sujudus sahwi. Juga tidak disyariatkan orang yang tidak melakukan sunnah salat ini untuk sujud sahwi, karena dia bukan wajib. وَلِيَعْلَمَ أَنَّ فِي هَذَا الْبَابِ أُمُورًا مُجْمَعًا عَلَيْهَا لَا مَنْدُوحَةً عَنِ الْإِتْيَانِ بِهَا وَأُمُورًا أُخْرَى اخْتَلَفَ الْعُلَمَاء فِيهَا. Pada bab ini nanti akan dijelaskan beberapa perkara yang disepakati oleh para ulama, di mana perkara itu dihukumi sunnah. Tapi ada pula beberapa perkara yang disebutkan di mana para ulama berbeda pendapat tentang hukumnya perkara tersebut. Maka kita bahas yang pertama as-sunnanul qauliyah. Sunnah-sunnah yang sifatnya perkataan yang dilakukan di dalam salat. Qala muallif habibullah ta'ala al-awwalu al-qira'atu ba'dal Fatihah. Yang pertama membaca surat setelah Al-Fatihah. Ini hukumnya sunnah kata beliau. Fatusannu qira'atu suratin fi rak'atainil ulayaini ba'dal Fatihati bi ijma'il ulama. Membaca surat setelah Al-Fatihah di dua rakaat yang pertama, sepakat para ulama hukumnya disunnahkan. Wa kadzalika tusannu qira'atuha ahyanan fi salisa war rabi'ah. Demikian pula di rakaat yang ketiga dan keempat kadang-kadang dibaca, itu sunnah. Berarti kalau manusia salat duhur, mulai rakaat pertama sampai keempat setelah Al-Fatihah dia membaca surat yang lain, itu boleh, disukai. Bukan seperti anggapan kita bahwa selama ini membaca surat itu hanya di rakaat pertama dan kedua saja. Abu Qatadah radhiyallahu taala anhu berkata, "Kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fi rak'ataini ulayaini fi adh-dhuhri wal asri bi Fatihatil kitabi was surah." Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau pada dua rakaat yang pertama dari salat zuhur dan asar membaca surat Al-Fatihah dan satu surat yang lainnya
wa yusammi'una al-ayata ahyanan wa yaqra'u fi rak'atainil akhirataini bi Fatihatil kitab. Kadang-kadang beliau membaca beberapa ayat untuk kami, dan di 2 rakaat yang terakhir beliau hanya membaca Al-Fatihah. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim. Demikian pula terdapat dalam kitab Sahih Bukhari. Lalu di mana dalilnya? Misalnya orang bertanya, rakaat ketiga dan keempat itu katanya boleh baca surat. Apakah ada dalilnya? Nah, Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala an berkata, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yaqra'u fi salati ad-duhri fi rak'ataini ulayaini fi kulli raka'atin qadra salasina ayah. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dulu beliau membaca dalam salat duhurnya di rakaat yang pertama dan yang kedua, atau 2 rakaat yang pertama, tiap-tiap rakaatnya beliau baca surat selain Al-Fatihah kira-kira 30 ayat. Jadi di salat duhur beliau membaca selain Al-Fatihah rakaat pertama dan kedua kira-kira 30 ayat. Ya, setakaran surat An-Naba. Wa fil ukhrayaini qadra 15 ayat. Qadra 15 ayat. Kata beliau, sedangkan di rakaat yang rakaat yang ketiga dan keempat beliau baca surat sekira 15 ayat, separuhnya. Dari hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim nomor 452 ini kita bisa mengambil beberapa faedah. Yustahabbu an takuna al-qira'ah fil ulayaini aksar minal qira'ati fil akhirayaini aw fi ukhrayaini. Hadis ini menunjukkan bila kita ingin membaca di setiap rakaat itu surat selain Al-Fatihah, maka hendaklah 2 rakaat yang terakhir bacaannya lebih pendek dibandingkan surat yang dibaca pada rakaat yang pertama dan kedua. Bahkan dalam riwayat yang lainnya, bukan hanya dari segi bacaan, memang rakaat Nabi yang pertama lebih panjang dari yang kedua, lebih panjang dari yang ketiga, lebih panjang daripada yang keempat. Dan itu berlaku untuk semua gerakannya, rukuknya, sujudnya, i'tidalnya, duduk di antara 2 sujudnya. Adapun sebagian orang pada hari ini terkadang memanjangkan di rakaat yang dipanjangkan pada waktu sujud yang terakhir. Bila itu dilakukan terus-menerus, setiap sujud terakhir dipanjangkan, ini butuh dalil. Apakah Nabi pernah melakukan ataukah tidak? Li'annal amra al-ibadah tauqifiyah. Karena perkara ibadah itu tidak mungkin bisa dilakukan kecuali ada contoh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa yustahabbu kadzalika tartilul qiraati wa tadabburiha bil ijma'i. Sepakat seluruh para ulama. Disukai pula bagi orang yang mengimami atau salat sendirian atau yang dia sedang salat menjadi makmum, ketika dia membaca surat, kalau salat jadi imam atau sendirian, dibaca dengan cara tartil. Apa itu tartil, Bapak? Perlahan-lahan, tidak terburu-buru. Wa tadabburiha, ditadabburi isinya, difahami maknanya. Wa yukrahul ifratu fil isra'i fil qira'ah, enggak disukai, dibenci membaca surat itu dipercepat. Qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu, tidak disukai. Qul a'udzu birabbil nas malikin nas ilahin nas syarril waswasil, tidak boleh. Tapi hendaklah dia membaca Qul huwallahu ahad. Bila ingin menyambung, Qul huwallahu ahadunillahus samad, tidak tergesa-gesa. Atau Qul a'udzu birabbin nas, dan seterusnya. Kata beliau,
Hal ini dikarenakan Allah mengatakan dalam surah Al-Muzammil, warattilil Qur'ana tartila, dan bacalah Al-Quran itu dengan cara perlahan-lahan. Wa yustahabbu su'alullahi ta'ala wal isti'adatu bihi inda dzikri ayatir rahmah wal adab. Di saat imam membaca atau orang yang sholat sendirian membaca surat, disukai memohon perlindungan kepada Allah, meminta perlindungan kepada Allah tabaraka wa taala ketika membaca ayat azab, dan minta kepada Allah rahmat ketika membaca ayat tentang rahmat. Misalnya kita membaca ayat tentang surga, innalil muttaqina mafaza hadaiqa wa a'naba wa kawa'iba atraba Allahumma inni as'alukal jannah. Ya Allah, aku minta kepadamu surga. Atau ayat yang lainnya tentang surga, jannatun tajri min tahtihal anhar khalidina fiha Allahumma inni as'alukal jannah. Surat tentang azab kita dianjurkan berlindung. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijara Allahumma inni a'udzubika minan nar. Karena perkara tersebut berdasarkan hadis Hudzaifah ibnul Yaman, shallaitu ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam dzata lailatin faftataha al-Baqarah. Aku salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di suatu malam, beliau mengawali rakaatnya dengan membaca surah Al-Baqarah setelah Al-Fatihah. Yaqra'u mutarassilan, beliau baca perlahan-lahan, indah, tenang, berhenti di setiap ujung ayat. Idza marra bi ayatin fiha tasbih sabbaha. Bila Nabi melewati sebuah ayat yang menyebutkan tentang tasbih, pujian kepada Allah, maka beliau akan memuji Allah, bertasbih. Wa idza marra su'ala sa'ala. Kalau beliau melewati ayat tentang permintaan rahmat, beliau akan meminta. Wa idza marra bi ta'awudin ta'awadu summa raka'a. Kalau beliau melewati sebuah ayat yang memerintahkan beristiadah, minta perlindungan, beliau pun akan berlindung kepada Allah Ta'ala. Lalu beliau ruku. Hadis ini riwayat Imam Muslim. Maka tadi saya sebutkan Bapak, ya kita membaca ayat itu harus tadabbur, tartil, tadabbur, usahakan faham maknanya. Sehingga ketika kita menjumpai ayat tentang rahmat, kita minta rahmat Allah. Tentang adab, kita berlindung dari siksanya Allah Ta'ala kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Wa yustahabu fi sholati ayyakula subhanallah. Disukai sekali di dalam sholat kita membaca subhanallah. Kapan? Idza qara'a qaulahu ta'ala, di saat dia membaca sabbihisma rabbikal a'la. Kita membaca subhanallah. Karena Anas bin Malik menyebutkan Nabi itu kalau melewati ayat sabbihisma rabbikal a'la, beliau akan bertasbih subhanallah. Atau dalam riwayat yang lain subhana rabbiyal a'la. Naam. Wa idza qara'a alaysa dzalika biqadirin ala ay yuhyiyal mauta, surat Al-Qiyamah ayat 40. Demikian pula membaca ayat ini, alaysa dzalika biqadirin ala ay yuhyiyal mauta, kita baca subhanaka wa bala. Subhanaka fabala. Maha suci engkau ya Allah, benar yang engkau katakan itu ya Allah. Itu kalau memang perkaranya ada dalilnya, dan memang ini ada dalilnya. Tapi penting diketahui, wala yusra'u idza qara'a, tidak disyariatkan kalau bapak-bapak membaca ayat alaisallahu bi ahkamil hakimin. Surat apa ya kawan? Surat apa? Atin.
Ayat yang ke-8. Misalnya orang berkata, alaisallahu bi ahkamil hakimin, bala wa ana ala dzalika minasyahidin. Itu enggak ada dalilnya. Demikian pula wala ayyakula idza qara'a, kalau kita membaca fabi ayyi hadisin ba'dahu yu'minun, surat Al-Mursalat. Kalau ada orang berkata amanna billah, itu juga enggak ada hadisnya. Wala ayyakula idza qara'a al-imam iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalau imam baca ini lalu makmumnya berkata ista'antu billah, enggak ada dalilnya. Yang umum di negeri kita fi suhufi Ibrahim wa Musa. Apa kata mereka? Biasanya Bapak kalau imam baca fi suhufi Ibrahim wa Musa, makmumnya baca apa? Alaihi wassalam. Itu juga enggak ada dalilnya. Jadi harusnya kita membaca yang ada keterangannya. Ada hadis yang menyebutkan tadi tentang kita membaca subhanallah ketika membaca sabbihisma rabbikal a'la, hadis riwayat Imam Muslim. Seperti tadi juga membaca alaisa dzalika biqadin ala ayyuhiyal mauta, kita mengucapkan apa? Subhanaka fabala. Juga ada hadis yang menjelaskan tentangnya. Ini perkara ibadah, enggak boleh sembarang orang berkata kan cuma yang penting kan sunnah Ustaz. Apa itu sunnah? Dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan tidak berdosa. Lihat-lihat sunnahnya siapa. Kalau sunnahnya Nabi, iya dikerjakan dapat pahala. Tapi kalau bukan datang dari Nabi, tidak disebut sunnah. Itu namanya muhdasat, mengada-ngada dalam perkara agama. Tidak boleh. Ini perkara pertama dari perkara yang sunnah di dalam sholat berupa ucapan. Asani yang kedua, adzikru fir ruku'i bima ya'ti. Disunnahkan membaca zikir-zikir berikut ini, menunjukkan zikirnya banyak ketika ruku. Usahakan dihafal ya kawan. Minimal hafal 2 lah. Pertama subhana rabbiyal azim. Kedua subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma firli. Ketiga subuhun kuddusun rabbul malaikati warruh. Keempat subhanadil jabaru wal malakut wal kibriya wal azama. Kelima 4 aja enggak hafal Ustaz gitu ya. Ya sudah, kita cukupkan sampai di situ. Nah, usahakan dia boleh alhamdulillah. Faedahnya banyak. Kata Al-Imam Al-Albani rahimahullah taala, bacaan ini dibaca di setiap salat yang berbeda itu zada khusu'an lil musalli. Menambah kekhusyuan bagi orang yang salat. Sebab kalau kita itu manusia sudah hafal sesuatu, tabiatnya kurang khusyuk. Coba kalau kita bacanya tiap ruku subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, itu konsentrasinya kurang. Saking mulutnya terbiasa, kekhusyuannya enggak ada, tadabburnya juga kurang. Apalagi kalau sudah salatnya ngejar waktu, maka khalas sudah. Pokoknya mulutnya gerak subhana rabbiyal, subhana rabbiyal, subhana rabbiyal, begitu. Hilang kekhusyuannya. Padahal dianjurkan membaca itu pelan-pelan, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim. Di lain kesempatan membaca subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli. Di lain kesempatan membaca subuhun kuddusun rabbul malaikati warruh dan yang lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Dan ini menunjukkan bukti bahwa Nabi membaca dengan zikir yang banyak di setiap sholat yang berbeda, dan sekaligus membantah sebagian orang yang berkata tidak, kalau ruku yang benar cuma subhana rabbiyal azim. Enggak benar. Ternyata Nabi membaca kadang begini, kadang begitu, kadang yang ini, kadang yang itu, demikian. Wallahu ta'ala a'lamu bishawab. Yang ketiga, sunnah yang ketiga, az-dzikru ba'dal qiyami minar ruku' wa ba'da rabbana lakal hamdu bima ya'ti. Membaca zikir setelah mengucapkan rabbana walakal hamd.
ketika i'tidal. Di antaranya apa ya fadilah? Kalau imam sudah mengucapkan sami Allahu liman hamidah, makmum sudah tegak sempurna setelah membaca tasmi' tadi itu, dia membaca Rabbana walakal hamd. Di antaranya apa? Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Di antara lainnya mil'as samawati wa mil'al ardi wa mil'a ma bainahuma wa mil'a ma sita min syai'in ba'du ahlus sana'i wal majdi a'aqqu ma qala al-abdu wa kulluna nakal abdu. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu, dan seterusnya. Hafal ikhwan? Setelah ini insyaallah hafal ikhwan ya. Nah, saya sampaikan ini tujuannya supaya Anda semangat. Oh, ternyata banyak zikirnya. Lalu Anda mencari buku, lalu Anda menghafalnya, begitu maksud saya. Bersemangat membaca zikir-zikir yang banyak itu. Nah, kemudian yang keempat, adzikru fis sujudi bima ya'ti. Demikian pula ketika sujud, bacaannya itu bukan hanya subhana rabbiyal a'la. Kita boleh membaca subuhun quddusun rabbul malaikati war. Kita boleh membaca subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma firli. Kita boleh membaca subhanadzul jabarut, subhanalladzi dzil jabarut wal malakut wal kibriya wal azamah, dan seterusnya. Bacaannya sama dengan yang dibaca ketika apa? Rukuk. Lebih daripada itu, disukai ketika sujud memperpanjang doa. Bukan hanya sujud terakhir. Al-iksaru minad du'a fi sujud, berdasarkan ucapan Nabi, wa ammas sujudu fajtahidu fid du'ai. Adapun dalam kondisi sujud, sungguh-sungguhlah engkau berdoa di dalamnya. Lalu kata beliau, faqumna ayyustajabu lakum. Minta kepada Allah, niscaya akan dikabulkan untukmu apa yang kamu minta. Jadi ketika sujud, bapak-bapak boleh berdoa, saudaraku kaum muslimin boleh berdoa apa saja yang kita mau. Ya tentu doalah dengan berbahasa apa? Arab. Doa-doa yang sudah Anda hafal dari Quran maupun dari sunnah Nabi SAW, nggak apa-apa dibaca. Adapun doa dengan bahasa Indonesia, lakukan di luar sholat saja. Lakukan di luar sholat. Walaupun sebagian para ulama seperti Imam Abu Hanifah mengatakan boleh, kalau memang itu diperlukan. Karena terkadang tidak semua orang bisa berbahasa Arab. Nah, lalu beliau berkata, yang kelima, ad-du'a'u baina sajadataini bima ya'ti. Termasuk sunnah membaca doa berikut ini ketika duduk di antara dua sujud. Pertama apa ikhwan? Rabbighfirli. Rabbighfirli, dua kali saja. Ini paling pendek. Rabbighfirli, Rabbighfirli. Riwayatnya dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud dan An-Nasa'i. Atau kita membaca yang biasa sudah kita pahami, Allahumma gfirli warhamni wajburni wahdini warzuqni. Hafal? Terbolak-balik saya lihat nih Pak ya. Sebagian teman kita terbolak-balik. Nah, paling tidak ini, ya kalau misalnya antum tidak hafal yang itu, yang biasa antum hafal Allahumma gfirli warhamni warzuqni wa'afini wahdini wajburni. Adapun riwayat wa'afini wa'fu anni, tambahan wa'fu anni ini sepanjang yang saya tahu riwayatnya dhaif. Sahih? Nah, maka pelajari yang sahih. Kalau masih ada yang sahih, kenapa mengamalkan yang dhaif gitu. Wallahu a'lam bishawab. Yang keenam, as-salatu 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da tasawwudil awal wal akhir. Membaca salawat atas Nabi pada tasawuf awal, itu hukumnya sunnah. Pada tasawuf akhir beliau berpendapat hukumnya sunnah. Sebagian ulama berkata membaca salawat atas Nabi pada tasawuf akhir hukumnya wajib. Aisyah radhiyallahu ta'ala anha berkata, kunna na'uddu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam siwakahu wa tuhurahu. Kami biasa mempersiapkan untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam siwaknya dan alat untuk bersucinya.
Fayab'asullahu fi ma syaa yab'asahu minal lail. Allah akan membangunkan beliau sekehendak Allah di waktu malam ketika Allah membangunkannya. Apa yang dilakukan Nabi, kata Aisyah? Nabi akan bersiwak, berwudu, kemudian sholat sebanyak 9 rakaat. Pada 9 rakaat itu tidak duduk di dalamnya kecuali pada rakaat yang ke-8. Faham? Faham ini, kawan? Nabi ketika bangun di malam hari, beliau sholat malam. Jumlah rakaatnya ketika itu pertama kali 9 rakaat. Di rakaat ke-8 beliau baca tasyahud. Nanti di rakaat yang ke-9 baru tasyahud apa? Tasyahud akhir. Kata beliau, fayad'u rabbahu wa yusalli ala nabi summa yanhadu wa la yusallim. Di rakaat ke-8 itu beliau membaca tasyahud, berdoa kepada Allah, bersalawat. Beliau membaca salawat dan kemudian beliau tidak salam, berdiri lagi. Rakaat yang ke-9. Lalu duduk pada rakaat yang ke-9 itu beliau berdoa, beliau bersalawat, lalu beliau mengucapkan salam. Riwayat ini dikeluarkan oleh Imam Muslim nomor 746. Ini memberi faedah. Ternyata qiyamul lail itu tidak mesti harus 2 kemudian apa? 1 atau 4 kemudian 3, atau yang umum di negeri kita 2 ditutup dengan berapa? 3. Tapi ternyata riwayat ini menunjukkan beliau mengerjakannya 9. Duduk rakaat ke-8, naik rakaat ke-9, duduk tasyahud akhir rakaat ke-9. Pertanyaannya, sudah pernah kita praktekkan belum? Kan gitu. Berarti setelah ini insyaallah ikhwan, kalau antum qiyamul lail sekali-sekali 9 rakaat langsung. Tapi Aisyah menambahkan dalam riwayat yang lainnya, jangan kamu tanya tentang indahnya sholatnya dan lamanya berdirinya. Sudah lama indah lagi. Ketika itu Aisyah ditanya, apa yang dibaca? Beliau menyelesaikan dalam satu malam surat Al-Baqarah yang ditambah dengan surah Ali Imran dan separuh surat An-Nisa. Paham ikhwan? Kalau bisa niru sunnah keseluruhannya. Ya, kalau nggak bisa ya sebisa kita lah, semampu kita. Itu Nabi. Ya kalau kita nggak bisa seperti Nabi, minimal rakaatnya lah yang seperti Nabi. Juz amma dibagi 2 gitu kan ya. Atau An-Naba dibagi 2, An-Nazi'at dibagi 2, Abasa dibagi 2, nggak apa-apa. Yang penting melaksanakannya ini. Ini tambahan saja. Bolehkah ini dilakukan ketika salat tarawih? Ya boleh, nggak apa-apa. Bukankah salat tarawih itu adalah qiyamul lail yang dicepatkan? Yang biasanya dilakukan setelah tidur, di bulan Ramadan dilakukan sebelum tidur. Jadi nggak apa-apa, boleh. Tapi disosialisasikan dulu ya kawan ya. Tiba-tiba imam 9 rakaat, timbul fitnah. Ini model apa lagi ini gitu ya. Seperti itu. Padahal itu sunnah, terdapat dalam riwayat Imam Muslim nomor 746. Taib. Wa afdalu siyaqi salati 'alan nabi, ketahuilah lafaz sholawat yang paling baik di dalam sholat itu adalah Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, atau kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim, atau wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim, atau kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Berarti innaka Hamidum Majidnya 2 kali. Ini riwayat yang terdapat dalam riwayat Imam Bukhari nomor 6357 dan Muslim nomor 406. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ini lafaz salawat yang dianjurkan. Saya tambahkan, begitu pula salawat dalam salat jenazah. Takbir yang keberapa ya kawan? Takbir yang kedua. Itu disukai salawat ini yang dibaca. Namanya salawat Ibrahimiyah. Salawat ini disebut dengan salawat Ibrahimiyah karena nama Ibrahim disebut di sana. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Atau Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum
Majid. Fahimtum? Faham ini, Fan? Nah, hukumnya apa? Sunnah. Dan terdapat dalam riwayat Imam Muslim, Nabi mencukupkan sampai syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahu akbar, tanpa membaca salawat. Itu hukumnya sunnah, membaca salawat itu. Tapi pada tahiyat akhir sebagian ulama seperti Abu Hanifah berpendapat hukumnya wajib dibaca salawat itu sampai akhir pada tasyahud akhir. Naam, terakhir pada hari ini termasuk sunnah ad-du'a ba'da tasahudil awal wasani. Disunnahkan membaca doa setelah membaca tasyahud baik pertama maupun yang kedua. Jadi tasyahud awal itu Bapak-bapak tetap dianjurkan berdoa. Ketika Anda sudah sampai pada kalimat innaka hamidum majid, Nabi berkata fa amma ba'dal awal faliqauli ta'ala. Adapun setelah rakaat tasyahud yang pertama Nabi berkata idza qa'attum fi kulli rak'ataini, bila kalian telah duduk dalam salat kalian di setiap dua rakaat, faqulu, bacalah at-tahiyatu lillah wassalawatu watthayyibah dan seterusnya. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, summa liyatahayyara ahadukum minad du'a a'jabahu ilaihi falyad'u rabbahu azza wa jalla. Kemudian hendaklah seseorang di antara kalian memilih perkara-perkara doa yang ingin dia minta kepada Allah Ta'ala. Jadi Bapak ketika Anda sudah sampai membaca innaka hamidum majid tasyahud awal, Anda boleh berdoa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa, min qalbin la yakhsha, wa min nafsin la tasba. Allahumma inni a'udzubika min fitnatid daini wa min fitnatid dunya. Allahumma inni a'udzubika min fitnatin nisa wa min fitnati amwalid dunya. Terus minta sama Allah sampai imamnya apa? Takbir. Sampai imamnya takbir rakaat yang ketiga. Nanti pada rakaat pada tasawuf akhir lebih dianjurkan lagi. Nabi menganjurkan membaca perlindungan dari 4 perkara. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Falyata'awwadu billahi min arba." Hendaklah dia minta perlindungan kepada Allah dari 4 perkara. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Allahumma inni a'udzubika minal ma'sami wal maghram. Nabi selalu membaca ini, Pak. Apa itu ma'sam? Ma'sam itu artinya segala perkara yang mengarahkan pada perbuatan dosa. Apa itu maghram? Maghram itu artinya hutang. Nabi itu berlindung supaya tidak apa? Punya sikap suka hutang. Bukan tidak boleh hutang. Karena berapa banyak manusia yang meninggal dunia ternyata masih punya apa? Hutang dan dia tidak berwasiat. Maka penting berlindung dari hal ini. Fahim dan? Nah, semoga bermanfaat. Sampai di sini dulu Bapak-bapak dan ikhwan fillah. Apa yang mampu saya sampaikan. Mungkin ada yang ingin ditanyakan sembari menunggu datangnya salat Isya. Tafadhol masykur. Masih ada waktu 15 menit insyaallah. Silahkan. Apakah ketika membaca tasyahud adakah dalilnya dengan membaca Sayyidina? Kalau pertanyaannya adakah dalilnya, tidak ada. Tidak ada dalilnya. Hadis-hadisnya hanya menyebutkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Tidak ditambahi dengan apa? Sayyidina. Faham? Bolehkah membaca Sayyidina dalam salawat? Allahumma salli ala Sayyidina. Di dalam salawat yang dibaca ketika tasyahud itu juga enggak ada dalilnya. Tapi di luar salat, kalau seseorang itu berkata telah bersabda Sayyiduna Muhammad, boleh. Paham? Telah berkata Sayyiduna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, boleh. Tapi di dalam salawat ketika salat, sesungguhnya perkara ibadah itu tauqifiyah. Ini yang saya tahu. Maka mengikuti yang datang dari Nabi lebih baik. Fa inna khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Jadi lebih baik tinggalkan ucapan Sayyidina ketika di dalam salat. Tapi Ustaz, sebagian saudara kita membaca, mungkin mereka punya dalil, kita bisa bertanya kira-kira apa dalilnya, kan begitu.
Kalau ada ya kita terima, kalau tidak ada kita sampaikan yang kita tahu, menerima alhamdulillah, tidak enggak masalah, jangan dipaksa. Paham tuh? Ada yang lainnya? Oh iya Pak, silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi Iya Pak. Iya. Apakah kita menanggung hutangnya? Tidak. Tidak. Fa innau alaihim wa laysa lakum, kata Nabi. Itu tanggung jawab umara, bukan kalian wahai manusia. Jadi kalau kita sholat Bapak, seorang imam melakukan kesalahan dalam sholatnya, itu bukan tanggung jawabnya makmum. Kalau imam salah, bukan terus kemudian makmum ikut menanggungnya, tidak. Itu bagi imam kesalahannya dan bagi makmum kebaikan yang ada pada imam. Sehingga Islam tidak mengenal kalau negara punya hutang berarti anak keturunannya berhutang. Salah, itu kaidah yang enggak dijumpai di dalam ilmu fikih dan keterangan para ulama, tidak. Tapi pemimpin-pemimpin yang akan ditanya, mengapa mereka berhutang? Untuk apa itu hutang? Kenapa berhutang? Nabi berkata, wal imamu ra'in wa mas'ulun an ra'iyati. Pemimpin atau imam itu seorang ra'in, pemimpin yang dia akan ditanya tentang kepemimpinannya, bukan kita. Faham? Begitu Pak. Wallahu a'lam bishawab. Jadi enggak usah khawatir ikhwan ya. Nah, apa yang harus kita lakukan? Doa. Berdoa kepada Allah, ya Allah perbaikilah pemimpin kami. Tunjuki dia hidayah, kenalkan dia tentang Islam. Ya Allah jauhkan kami dari fitnah hutang. Begitu. Jangan malah dimaki-maki, ya Allah pemimpinku batil, bunuh saja ya Allah. Jangan begitu. Tapi doakan agar dia dapat apa? Hidayah. Fahim tuh? Nah, wallahu a'lam bishawab ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maksudnya pergantian sholat ini maksudnya? Oh. Oh iya. Misalnya sholat tarawih, apakah 2 rakaat pertama saja gitu maksudnya Pak? Misalnya tarawih, apakah rakaat pertama saja, nanti rakaat yang berikutnya nggak perlu apa? Iftitah begitu Pak ya? Baik. Nah, kita jawab dengan hadis Aisyah radhiyallahu taala anha dan Abu Hurairah radhiyallahu taala menyebutkan. Kata Abu Hurairah, ya ummun Nabi sallallahu alaihi wasallam an-nasa wa bada'a fi salati bit takbir. Fasakata baina takbiri wal qiraah. Sesungguhnya kami salat bersama Nabi mengimami manusia. Beliau mulai salatnya dengan Allahu Akbar, takbiratul ihram. Lalu aku lihat beliau diam antara takbir dengan surat Al-Fatihah. Falamma faraga an salati, ketika beliau telah selesai salat, fasa'altuhu, "Wa ma qara'ta baina takbiri wal qiraati ya Rasulullah?" Selesai salat aku tanya, "Wahai Rasulullah, apa yang kamu baca antara takbir dengan surat Al-Fatihah?" Nabi menjawab, "Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha." Atau dalam riwayat yang lain Allahumma bain. Ini doa istiftah. Dari sini tidak ada perbedaan pendapat para ulama. Doa istiftah atau iftitah ini dibaca setiap awal sholat setelah takbiratul ihram.
Misalnya Bapak sholat 2 rakaat dulu, salam. Nanti mau nambah lagi 2 rakaat. Setelah baca takbiratul ihram, baca lagi doa iftitah. Nanti 2 rakaat lagi yang berikutnya, setelah takbiratul ihram, baca lagi doa iftitah. Karena nggak ada kaitannya antara 2 rakaat yang telah ditutup dengan salam dengan 2 rakaat yang berikutnya. Sebagaimana para ulama menyebutkan, as-salatu ibadatun yusta'malu bihi awwaluhu bitakbir wa akhiruhu bitaslim. Salat adalah suatu ibadah yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan. Jadi setiap kali memulai salat setelah takbir disunnahkan membaca doa istiftah. Sebagian lagi ulama berkata wajib. Abu Hanifah misalnya berpendapat wajib doa iftitah itu. Ala kulli hal disyariatkan bagi yang sanggup membaca iftitah. Faham? Semoga bermanfaat. Kita cukupkan sampai di sini Bapak. Ya? Iya Pak, silakan Pak. Iya Pak, silakan Pak. Ya. Akikah. Ya Pak. Oh iya. Enggak. Oh no. Terus dia kan sampai sekarang yang melaksanakan kalau kambing. Iya iya. Kira-kira apakah ini perlu ulang lagi hakikatnya? Oh iya. Kira itu perlu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adapun tentang akikah, Nabi mengatakan lil gulami syatani, atau dalam hadis yang lainnya kullu gulamin rahinatun bi aqiqatihi. Setiap anak yang dilahirkan itu tergadai karena sebab akikahnya. Lalu kata Nabi lil gulami syatani wa lil jariyati syatun. Untuk anak laki-laki 2 ekor kambing dan untuk anak perempuan 1 ekor kambing. Dalam riwayat yang lainnya kalau tidak mampu boleh anak laki-laki walaupun cuma 1 ekor kambing. Dari sini tidak pernah ada riwayat yang menyebutkan akikah selain kambing. Sehingga kalau akikah dengan ayam belum mencukupi. Demikian pula dengan apa? Lebih kecil daripada ayam, mungkin apa Pak? Burung dara misalnya. Juga belum mencukupi. Atau mungkin pakai telur gitu. Juga belum mencukupi. Tapi karena dia tidak mampu Ustaz, sesungguhnya Allah berkata, la yukallifullahu nafsan illa usaha. Syariat akikah itu bagi yang mampu. Kalau tidak mampu tidak ada dosa. Dan Allah tetap akan memberikan pahala niatnya untuk berakikah insya Allah. Jadi agama ini mudah. Ustaz sudah terlanjur pakai ayam, apakah mengulang lagi nanti? Kalau sudah dewasa. Dahulu para sahabat telah dewasa, tapi tidak ada riwayat yang menyebutkan mereka mengakikahkan diri mereka lagi. Jadi sudah cukup. Tinggal dia nanti mengakikahkan cucunya Pak, atau anaknya, itu udah cukup baginya insya Allah. Tapi bab ini panjang, lain waktu kita akan luaskan insya Allah. Saya rasa cukup Bapak, mohon maaf apabila ada salahnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.